wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nyoman Sumaudayani, SIP MAP, merupakan dosen aktif di program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmanila. Dimana dalam melaksanakan tridharma, khususnya dalam dharma pengajaran, saya mengampu mata kuliah administrasi pembangunan. Mata kuliah administrasi pembangunan merupakan mata kuliah inti pada program studi administrasi publik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan mengenai bagaimana perencanaan, bagaimana monitoring, dan bagaimana evaluasi dalam pembangunan. Jadi ada beberapa materi yang akan disampaikan di dalam mata kuliah administrasi pembangunan. Yang pertama, pengantar administrasi pembangunan. Kedua, tentang aspek-aspek administrasi pembangunan. Ketiga, tentang hukum administrasi pembangunan. Keempat, tentang monitoring dan evaluasi pembangunan. Kelima, tentang pembiayaan pembangunan. Yang terakhir, tentang SDGs, khususnya pada materi saya yang tentang SDGs desa. Nah, untuk metode yang saya terapkan dalam mata kuliah ini, metode yang paling inti atau utama yaitu berbasis project based learning. Jadi panduan project sudah saya siapkan, dan juga tentunya RPS sudah saya siapkan sebelum melakukan perkuliahan. Jadi panduan project itu sudah saya jelaskan nanti ke mahasiswa sebelum mata kuliah dimulai. Jadi mereka sudah memiliki panduan yang jelas untuk menyelesaikan projectnya. Dan selain dengan project based learning, metode yang saya terapkan juga ada berbasis study case atau case based learning, dan juga ada berbasis diskusi kelompok di dalam perkuliahan saya. Dan tentunya untuk interaksi dan juga bahan ajar dari mata kuliah saya itu ada video ajar, dan juga bersumber dari jurnal-jurnal dan juga bahan-bahan buku atau referensi terkini terkait dengan administrasi pembangunan. Dan untuk interaksi selama saya mengajar, interaksi yang saya bangun yaitu di mana saya fokuskan kepada mahasiswa agar lebih aktif di dalam kelas, baik di dalam ruang diskusi di dalam kelas, dan juga membuat kelompok-kelompok kecil di dalam kelas agar menunjang terjadinya interaksi di dalam suasana kelas agar lebih aktif lagi. Dan saya selalu memberikan case untuk melihat bagaimana sudut pandang dari mahasiswa terkait dengan pembangunan, khususnya pembangunan di Indonesia maupun khusus di desa gitu. Dan juga terkait dengan assessment atau penilaian yang saya terapkan. Jadi yang saya terapkan untuk penilaian baik keaktifan mahasiswa di kelas, dan juga baik itu pengerjaan tugas mandiri, pengerjaan project base mereka atau project mereka, saya menggunakan rubrik analitik maupun rubrik holistik. Jadi pada mata kuliah saya ini, di akhir mereka akan melakukan presentasi terkait project yang sudah mereka laksanakan. Jadi mereka juga melakukan observasi secara langsung ke lapangan terkait dengan penerapan SDGs desa, dan nanti pada saat UAS mereka akan mempresentasikan hasil dari pada mata kuliah administrasi pembangunan. Ya, kali ini kita akan membahas materi tentang SDGs, teman-teman, Sustainable Development Goals. Kita akan membahas tentang SDGs. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu Sustainable Development Goals atau SDGs, sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah mendengarkan tentang SDGs? Ada yang tahu tentang apa itu SDGs? Ayo, ada yang tahu apa itu SDGs? Mungkin saya akan mencobanya, Bu. Oke, silakan Desta. Baik, menurut saya, berdasarkan apa yang sudah saya baca tentang Sustainable Development Goals atau SDGs, jadi ada kurang lebih 17 tujuan berkelanjutan yang harus dipenuhi yang sudah disetujui oleh beberapa negara yakni melalui PBB. Jadi ada beberapa tujuan yang berkelanjutan untuk kedepannya, yaitu tentang Sustainable Development Goals. Oke, itu tadi pendapat dari Desta tentang SDGs. Ya benar, SDGs itu muncul dari PBB ya teman-teman, dari kesepakatan beberapa negara anggota PBB begitu.
Oke, untuk lebih dalam kita memahami tentang SDGs, Ibu akan menjelaskan materi hari ini dengan beberapa topik pembahasan, yaitu tentang perkembangan SDGs, kenapa bisa muncul SDGs, terus implementasi MDGs di Indonesia seperti apa, dan selanjutnya proses dari penyusunan agenda pembangunan global, dan juga kita akan membahas pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan dari SDGs itu sendiri. Terus kita akan melihat bagaimana implementasi SDGs di Indonesia. Dan setelah itu muncul SDGs desa. Dan terakhir akan ditutup dengan presentasi dan sesi diskusi. Gitu. Jadi itu topik bahasan kita hari ini. Nah, materi kita hari ini itu ada beberapa referensi yang bisa kalian akses ya teman-teman terkait dengan administrasi pembangunan maupun terkait dengan SDGs. Nah, perkembangan SDGs. Nah, perkembangan SDGs itu dimulai dari tahun 2000 sampai dengan 2015 yang awalnya itu muncul namanya Millennium Development Goals atau MDGs atau tujuan pembangunan milenium. Nah, di tujuan pembangunan milenium ini hanya ada 8 tujuan saja, teman-teman. Nah, setelah itu ada perubahan di tahun 2015 sampai dengan 2030 mulai diterapkan Sustainable Development Goals atau yang kita kenal sekarang tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana ada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, dari Sustainable Development Goals ini di Indonesia diadaptasi ke dalam konteks lokal. Nah, lahirlah SDGs desa dengan 18 tujuan. Nah, ada 8 tujuan dari MDGs ini. Yang pertama, untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, untuk meningkatkan kesehatan ibu. Yang ketiga, untuk menurunkan angka kematian anak. Yang selanjutnya, yang keempat, untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang kelima, untuk mencapai pendidikan dasar untuk semua. Terus yang keenam, untuk memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular. Dan yang ketujuh, untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup. Dan terakhir, untuk mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Itu ada 8 tujuan dari MDGs atau Millennium Development Goals, teman-teman. Jadi ini terbentuk dari kesepakatan 189 negara anggota PBB, termasuk tentunya Indonesia. Gitu. Nah, bagaimana implementasi MDGs di Indonesia? Implementasi MDGs di Indonesia ini dikoordinasi oleh Bappenas. Nah, sebelum ada tujuan itu ada pembagian pilarnya. Ada 4 pilar di dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu pilar pembangunan sosial, yang kedua pilar pembangunan ekonomi, yang ketiga pilar pembangunan lingkungan, dan terakhir itu pilar hukum dan tata kelola. Nah, mungkin yang membedakan dari MDGs itu pasti jumlah dari tujuannya itu lebih banyak di SDGs. Mungkin kalian sudah pernah melihat ya tujuan pembangunan berkelanjutan 17 ini, Sustainable Development Goals. Oke, ada yang sudah pernah membaca sebelumnya, teman-teman? Tentang tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang ada 17 tujuan ini. Sudah ada yang pernah mendengar? Sudah, ada? Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, itu ada 17. Yang pertama itu adalah non-property. Apa artinya non-property? Oke, itu masuk ke pilar yang keberapa tadi teman-teman? 1, 2, 3, dan 4. Yang mana? Untuk yang non-property? 1, Bu, di sosial. Oke, masuk yang ke 1. Oke. Terus yang zero hunger. Apa itu zero hunger? Tanpa kelaparan, Bu. Oke, tanpa kelaparan. Benar ya teman-teman? Tanpa kelaparan. Tadi direspon dari Desta. Zero hunger itu tanpa kelaparan. Benar? Benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, non-poverty dan zero hunger itu pengentasan kemiskinan dan tanpa kelaparan. Jadi di seluruh wilayah
yang ada di negara dalam suatu pemerintahan atau negara itu harus bisa mengentaskan atau menghilangkan bentuk kemiskinan apapun itu. Ya, banyak ya jenis kemiskinan itu. Ya, jadi tidak ada kesenjangan. Misalnya kalau di Bali, atau enggak di Badung, misalnya di Badung Utara yang lebih banyak masalah kemiskinannya. Badung Selatan tidak, berarti tidak boleh ada kesenjangan. Jadi secara merata. Jadi semua tempat tidak boleh ada kemiskinan lagi. Itu yang menyatakan bahwa sudah tercapai nih tujuan yang pertama. Dan tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi. Ya, mungkin tahun ini menjadi agenda baru ya dari pemerintahan kita. Apa itu, teman-teman? Tentang mengakhiri kelaparan dan Makan siang gratis, Bu. makan siang gratis. Untuk ketahanan pangan, kalian tahu nggak program apa dari pemerintah tentang ketahanan pangan? Sekarang ketahanan pangan itu sampai di setiap rumah diajarkan untuk ketahanan pangan. Apa? Ibu-ibu PKK juga terlibat. Setiap desa punya programnya, ketahanan pangan. Tahu nggak kalian apa program dari pemerintah tentang ketahanan pangan? Ayo, ada yang tahu? Kalian pernah dengar namanya Puspa Aman? Iya, Bu. Pernah Benar. dengar? Iya. Itu salah satu program pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan, gitu teman-teman. Ini Puspa Aman. Ya, poin kedua itu sedang gencar sekarang dilakukan oleh pemerintah kita ya di era Pak Prabowo saat ini. Terus menjadi pembangunan berkelanjutan sangat butuh adanya kolaborasi di seluruh sektor. Gitu. Nah, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan bisa kalian pahami, teman-teman? Sejauh ini bisa sih, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana implementasi SDGs di Indonesia? Nih, setelah dibentuk dan disahkan oleh PBB di tahun 2015, nah proses adopsi SDGs ini di Indonesia sudah dimulai juga dari pertemuan HLP Bali tahun 2013, ditanjurkan dengan pertemuan nasional 2013, 2014, 2015, 2016, sampai dengan 2017. Itu melakukan pertemuan untuk membahas tentang SDGs, baik bagaimana tantangan, apa yang harus dilakukan, regulasi apa yang harus dibentuk agar bisa menerapkan SDGs ini dengan baik di Indonesia. Begitu, teman-teman. Oke, sebelum ke SDGs desa, menurut kalian bagaimana tentang implementasi SDGs di Indonesia? Apakah ke-17 tujuan implementasi ke-17 tujuan dari SDGs ini sudah bisa tercapai atau belum, teman-teman? Bagaimana dari sudut pandang kalian sebelum saya tampilkan video tentang tingkat ketercapaian SDGs di Indonesia di tahun lalu ya. Kalau tahun ini 2025 itu belum ada, paling di akhir tahun baru ada dokumennya seperti apa ketercapaian. Menurut kalian bagaimana? Dari kemiskinan, dari tingkat ketahanan pangan, kelaparan, terus terkait dengan gender equality, terkait dengan pelestarian lingkungan, seperti apa yang kalian lihat, teman-teman, di sekitar kalian saat ini? Apakah negara kita sudah bisa mencapai SDGs atau bagaimana? Menurut kalian seperti apa? Karena di tahun 2030 SDGs akan berakhir, ya, dan akan muncul lagi yang baru. Menurut kalian seperti apa? Ada yang mau Mungkin coba kalau jawab? menurut saya, Bu, ya. Mhm. Kalau menurut saya tuh penerapan SDGs sampai sekarang ini belum sampai 30% sih, Bu. Karena masih banyak ada jalan yang rusak di mana-mana. Terus penerapan di Jakarta juga iklimnya itu belum ada perubahan sampai sekarang ini, masih banyak polusinya di sana. Terus juga
dari pendanaan, karena menurut saya sih Indonesia masih negara berkembang, belum negara maju, jadi juga sulit sih Bu. Itu sih yang saya lihat sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Duta untuk tanggapannya. Dari Duta menyampaikan belum, baru 30% kalau dari sudut pandang Duta ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Dunia semakin dekat menuju tahun 2030, masa yang penuh harapan untuk mencapai tujuan global, termasuk Indonesia dengan komitmennya terhadap Sustainable Development Goals atau SDGs. Sejak SDGs diluncurkan pada 2015, Indonesia menjadi negara yang konsisten dalam upaya pencapaian berbagai indikator. Kita Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mencapai SDGs dengan capaian sebesar 62,6%. Kita menjadi negara dengan pencapaian tercepat di antara negara berpendapatan menengah atas, sementara rata-rata capaian global hanya 17%. Tentang ketercapaian SDGs. Jadi, jawaban dari Andika, SDGs desa. Kalau tadi SDGs secara nasional itu hanya ada 17, ini tak ada tambahan lagi satu. Jadi ada 18 SDGs. Ya, jadi SDGs desa ini akan menjadi acuan dari pemerintah desa untuk melakukan pembangunan, perencanaan pembangunan. Jadi pemerintah desa pun membuat RPJM, ya, teman-temannya. Tuh, jadi rencana pembangunan mereka di tingkat desa itu pasti harus saat ini mengacu dari SDGs karena nanti penggunaan dana desa mereka mengacu dari program-program ini. Nah, saat ini untuk program prioritas dari pemerintah kan tentang ketahanan pangan ya. Jadi kebanyakan di desa dana desanya digunakan untuk itu dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur. Lebih banyak untuk ketahanan pangan, teman-teman. Ya, jadi banyak dana desa yang dialihkan untuk di sektor ketahanan pangan. Nah, ini ada beberapa contoh desa yang sudah melaksanakan mewujudkan SDGs desa ya teman-teman. Di dalam programnya sudah ada beberapa desa di Indonesia yang mulai memunculkan di websitenya tentang bagaimana ketercapaian SDGs desa mereka. Nih seperti ini. Ya, bisa tanpa kemiskinan berapa persen, sudah tercapai pendidikannya berapa persen. Oke, desa layak dan bersih berapa persen, sanitasinya berapa banyak yang sudah punya jamban bersih, itu juga dilakukan pendataan. Tuh. Ya, data ini sangat penting dimiliki oleh desa, teman-teman. Terus ini juga ada lagi satu desa, dia menjelaskan juga di websitenya, ini di Ngawi, ya, di Sambiroto, itu ada beberapa SDGs yang sudah mereka capai, gitu. Ya, dan ditampilkan di websitenya. Memang benar seperti ini, seharusnya semua desa memiliki laporan SDGs, ketercapaian SDGs mereka, gitu teman-teman. Ya, baik, karena berkaitan tentang proyek kita di mata kuliah pembangunan, karena mata kuliah ini berbasis proyek ya teman-teman, kita sudah masuk ke tahap sesuai dengan panduan proyek yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan. Itu ada beberapa tahapan yang harus kalian kerjakan untuk menyelesaikan proyek di mata kuliah pembangunan. Ya. Sebelum nanti kalian menyelesaikan proyek. Pertama, sebelumnya sudah membuat proposal. Terus juga kalian sudah membagi kelompok dan menentukan desa sebagai tempat observasi. Di sini di dalam proyek ada metode pelaksanaan, ada observasi dan penyusunan laporan dan poster. Jadi ada 2 minggu, selama 2 minggu kalian sudah melakukan observasi ke lapangan ya, baik itu melakukan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Oke, berarti kita sudah masuk ke tahap metode pelaksanaan dan sudah menemukan hasil dari observasinya.
kita lanjut saja ke selanjutnya, itu sesi presentasi dan juga diskusi ya teman-teman ya, yang berkaitan dengan SDGs dan juga ini sejalan dengan proyek di mata kuliah. Oke, baik. Kelompok yang akan presentasi sudah siap untuk menampilkan matriksnya? Sudah, Bu. Oke, bisa di-share. Apakah untuk share screen-nya apa sudah kelihatan? Sudah, Desta? Oke. Mungkin dari teman-teman kelompok 4, mohon maaf Ibu ya, tadi ada kesalahan tulisan kelompok, seharusnya kelompok 4. Oke, baik. Teman-teman kelompok 4, Andika dan Gusti Ayu sudah siap? Sudah. Oke. Sebelumnya Om Swastiastu, selamat malam teman-teman semuanya di AP23 sore dan peserta Ibu Suma. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana matriks observasi indikator SDGs desa di studi kami di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi perkenalkan, nama saya Surya Kumara Putra dengan 3 NPM akhir 062 dan teman saya Andika dengan 3 NPM terakhir 041 dan yang terakhir Yusri Maswadi dengan 3 NPM terakhir 013. Jadi di indikator SDGs desa yang pertama yakni desa tanpa kemiskinan. Kami di tiap indikator mempersiapkan sebanyak 4 pertanyaan kepada informan untuk tanyakan dan mendalami bagaimana implementasi ke-8. Jadi masuk ke indikator pertama di desa tanpa kemiskinan, yaitu pertanyaan pertama ialah bagaimana mekanisme identifikasi dan pemetaan keluarga miskin di desa Singapadu. Jadi berdasarkan hasil wawancara bersama informan kepala desa yakni atas nama Imade Budiarte beserta kedua masyarakat yang kami ajak untuk berwawancara, menyatakan bahwa tersedia mekanisme identifikasi dan pendataan keluarga miskin di desa Singapadu. Untuk dari hasil wawancara bisa dilihat di sebelah sini untuk hasil wawancara bersama kepala desa yakni Imade Budiarte dan masyarakat atas nama I Gusti Puturake Puniarte beserta I Gusti Made Tirtayase. Jadi berdasarkan analisis kami, berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa program dari desa tersebut, yakni data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat DTKS, dan pemutahiran data tahunan untuk penyesuaian dan identifikasi data keluarga miskin, dan pendataan langsung datang ke rumah-rumah dan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Dan juga kita notes untuk dokumentasi yang kita ambil terkait dari program-program di desa tersebut sudah kami jadikan satu di dalam link dokumentasi di Google Drive. Jadi Yang berenergi bersih dan terbarukan. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan energi terbarukan. Di Desa Singapadu tersedia di mana ada program penanaman pohon di hutan desa, pengelolaan sampah, pemilahan TPS 3R untuk kompos. sekian pembacaan matriks dari kami untuk lampiran transkrip wawancara ketika informasi sudah terlampir, serta saya akan izin bertanya Bu untuk lampiran untuk dokumentasi apakah perlu ditampilkan atau tidak nih? Boleh. Dokumentasi di sini saya dilihat dengan adanya senam ibu-ibu hamil serta di indikator kesehatan. Yakni di sini ada penanaman pohon, di sini ada Untuk kelompok yang lain, ada yang pertanyaan atau masukan agar proyek dari kelompok 4 bisa lebih baik nanti hasilnya? Bisa diberikan masukan atau pertanyaan? Izin bertanya Bu, Silakan. untuk hasil observasinya programnya itu diterapkan di tahun ini aja apa udah ada programnya tuh dari tahun sebelumnya diterapkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan wawancara dari kepala desa, masyarakat, itu program-programnya memang berjalan dari dulu. Baik dari Puspa Aman, itu dari pemerintah kabupaten, ada BLT, bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat. Itu sudah jalan dari tahun-tahun sebelumnya, dan tetap dijalankan sampai sekarang, baik Posyandu dan lainnya yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, dan itu rencananya akan tetap berjalan sampai ke depan. Baik,
Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Ya, baik, dari yang lain ada yang memberikan saran untuk menyempurnakan lagi terkait dengan proyek dari kelompok 4 di Desa Singapadu? Ya, silakan diberikan saran atau pertanyaan. Izin Bu, Ya, silakan. kalau dari saya sih hanya memberikan saran untuk matriksnya dari kelompoknya Desta. Menurut saya sudah bagus dan mungkin perlu ada tambahan persentasenya Bu ya. Kalau misal per tahun sudah berapa persentasenya dari ke-18 SDGs itu. Seperti itu aja sih Bu. Baik, gimana kelompoknya Desta bisa untuk menampilkan persentase nanti di akhir proyek? Baik, terima kasih sarannya dari Omi untuk menampilkan persentase tingkat keberhasilan dari SDGs desa di Desa Singapadu. Mungkin dari kita akan menyanggupi untuk menampilkan persentase di akhir nanti dari matriks observasi kita di Desa Singapadu. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung untuk komentar ya terkait dengan matriks yang kalian buat untuk kelompok 4. Sudah sangat baik ya, teman-teman. Dan mungkin ada beberapa yang tidak tercapai ya. Ya, itu karena tidak di Ya, pesisir ya. pantai gitu. Nah, nanti kalau lebih baik per dokumen bisa dibuat ini ya linknya ya biar Ibu bisa lihat per program ada linknya gitu. Nah, dan link kalian tidak bisa Ibu buka gitu teman-teman. Ya, tadi Desa bisa kelihatan semua kalau Ibu buka nggak mau buka dia. Nah, terus juga yang Ibu tanyakan eh ini desanya di Singapadu pernah tidak mereka melakukan pengumpulan data atau survei tentang ketercapaian SDGs mereka sama ini di Singapadu? Gimana? Kalian sempat nanya nggak? Untuk pencapaian SDGs desa di Singapadu mungkin kita belum tanyakan karena kita kurang atau belum menambahkan di pedoman kita di tiap indikator. Jadinya Nah, bukan itu maksud Ibu Desta. Mereka pernah melakukan survei nggak sendiri? Gitu. Ini sebenarnya kalian udah bantu mereka itu loh membuat dokumen sebenarnya teman-teman ya. Dari proyek kali ini sebenarnya bermanfaat untuk desanya. Kenapa? Karena desa itu harus punya dokumen seperti yang saya contohkan tadi di materi saya tadi, contoh dari SDGs desanya yang sudah tercapai. Apakah Desa Singapadu pernah tidak melakukan survei untuk SDGs desa? untuk itu kemungkinan belum Bu karena kita setelah lihat-lihat di website desa, di Instagram kita desa itu belum ada. Baik, tapi mereka punya dokumennya yang masih arsip ya, cuman terpecah. Dan mereka tidak menyadari bahwa itu, tapi mereka paham nggak itu masuk SDGs desanya? Mereka paham tidak itu masuk SDGs? Untuk ketika penjelasan terutama di pemerintahan desa, kepala desa, ketika kita datang wawancara, itu kita jelaskan secara detail dan bapaknya mengerti terkait dari SDGs-nya. Namun untuk bagian-bagiannya, untuk lebih dalamnya itu kurang karena ada cuma beberapa aja yang diketahui oleh bapaknya terkait SDGs desa. Oke, baik. Sudah sangat bagus kelompok 4. Semoga nanti di akhir project juga bisa lebih baik lagi ya. Masukan dari temannya dan pertanyaan dari teman-teman bisa menjadi bahan evaluasi dari kelompok 4. Baik, itu presentasi dari kelompok 4 dan sudah juga sesi diskusi. Jadi materi hari ini dan pembahasan evaluasi sementara dari proyek sudah kita selesaikan. Maka saya akhiri untuk pertemuan hari ini teman-teman. Terima kasih. Selamat sore teman-teman.